على محمد صلى الله عليه وسلم. Sebelum saya menyampaikan kajian, saya sampaikan terlebih dahulu tentang masalah Palestina. Kita ini sebenarnya tidak membantu mereka, tapi sebenarnya adalah kita membuktikan dan memantaskan diri kita, memberikan konsentrasi kita, perhatian kita kepada masyarakat di Palestina, supaya kecintaan kita kepada mereka itu memantaskan kita berjumpa dengan mereka. Karena Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu itu bersama dengan orang yang kamu cintai. Membantu itu konteksnya dari atas ke bawah, padahal mereka itu lebih atas daripada kita. Dan sesungguhnya kita menangis bukan karena kita hanya bersedih, tapi kita menangis karena kita tahu bahwasanya keberkahan itu menyelimuti masyarakat kita, menyelimuti saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka setiap waktu berjibaku dengan nyawa dan setiap hari bersimbah dengan darah. Lafaz dzikir mereka itu terus menghujam kepada hati mereka. Kalaupun ada pemuda yang terlambat menikah, bukan karena mereka asyik dengan pacaran, tapi mereka terlambat menikah karena setiap wanita rumah mereka kalau diketok untuk dilamar, para wanita itu berkata, buktikan cintamu dulu kepada Allah dengan menjaga Gaza ini sebelum kamu melamar kami menjadi istrimu. Dan mereka pemuda-pemuda ini akhirnya wafat di tengah perjuangan mereka. Kalau tempat kita dibasahi dengan berkah air hujan, maka di Palestina itu diberkahi dengan berkahnya air hujan dan darahnya para syuhada. Apakah sama tanah yang terbasahi dengan darahnya para syuhada dengan terbasahi dengan air hujan? Tentunya tidak akan pernah sama. Makanya Masya Allah ya, tidak perlu kita ributkan tentang masalah ini kemanusiaan ataukah ini politik. Maka sesungguhnya membiarkan kucing mati di dalam kamar. Seorang wanita disiksa oleh Allah gara-gara membiarkan kucing mati di dalam kamar. Tidak dia biarkan makan, tidak dia biarkan mencari makanan sendiri. Udibat imra'atun fi hirratin sajanatha la hiya atlaqatha wa la hiya ta'kulu min khashashil ardi. Seorang perempuan aja gara-gara kucing aja bisa masuk neraka ketika mendiamkan kucing itu mati kelaparan. Apalagi ketika kita mendiamkan orang-orang yang beriman ketika mereka sedang mempertahankan wilayah keimanan di mana kita tidak mampu menjaga itu dan tidak mampu melaksanakan tugas itu, dan kita diwajibkan untuk membantu mereka. Tolong ketika kita dalam kondisi yang semacam ini, kita itu tidak usah mempertengkarkan dan mendebatkan tentang masalah wasilah. Wasilah kita untuk mendukung Palestina itu beda-beda. Ada yang turun ke jalan, ada yang tidak turun ke jalan. Itu wasilah. Tidak usah kita meributkan dan kita tidak usah mendebatkan antara satu wasilah dengan wasilah. Kadang-kadang kita jumpai ada yang pakai semangka, ada yang pakai bendera. Tidak usah kita meributkan wasilah. Karena bagaimanapun perhatian kita dan fokus kita itu harus tertuju ke Palestina. Ini kita harus paham ya, kita berada dalam perang opini, perang media. Dan yang dinamakan perang itu ada banyak strategi. Ada orang yang pakai semangka supaya mereka tidak take down, supaya mereka tetap bisa menyuarakan dan memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada dunia tentang apa yang terjadi. Ada yang mungkin pride-nya dengan bendera pun sama. Ini hanya wasilah, dan wasilah itu tidak pantas dibentur-benturkan dan dijadikan menjadi arena debat. Ada yang boikot, ada yang tidak boikot, itu wajar kok. Tidak usah dibawa kepada konteks yang akhirnya mengatakan kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tidak gitu. Contoh sederhana, saya suka Barca, ya. Terus Pak Dewo suka misalkan suka Real Madrid. Saya tidak membeli jersinya Real Madrid, itu kan tidak salah bagi saya. Kok kamu nggak beli jersinya Real Madrid? Saya nggak suka dengan Real Madrid. Itu hanya sebatas memberikan dan mewakili rasa bahwasanya dia itu tidak ingin membeli. Jangan langsung dikomentari. Kalau kamu boikot, kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Itu masalah berat. Kalau sudah kamu tuduh saudaramu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, berarti kamu sudah menuduhnya dia di pinggir jurang untuk keluar dari Islam. Karena mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah itu dosa besar. Contoh simpel saja. Saya misalkan ada punya tetangga saya punya warung. Tapi saya tahu yang punya warung itu pernah mendolimi bapak saya. Dia punya utang 50 juta. Tapi dia malah nggak bayar hutangnya. Tapi dia justru membangun warung. Terus saya sebagai anaknya tahu dulu perjuangan bapak meminta
haknya 50 juta itu nggak dibayar-bayar sampai bapak itu akhirnya kerepotan, kesulitan gitu sampai beliau meninggal dunia. Lalu saya mengatakan saya tidak akan beli apa yang ada di warung itu. Emang saya salah? Ya nggak salah lah. Loh, kalau kamu menganggap saya tetap akan beli, ya silahkan. Tidak usah diperdebatkan antara satu wasilah dengan wasilah. Oke, kamu tidak mau boikot karena kamu mengatakan itu semuanya halal. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau memang kamu tidak memiliki sebuah rasa bahwasanya di produk yang kamu beli nanti akan memberikan bantuan sama orang yang membunuh saudara kita. Tapi kalau ada saudara kita tidak mau membeli karena dia membayangkan saudara kita di sana, itu wajar. Tidak usah kita debat-debatkan. Dan kita tidak boleh berada pada fase debat dengan narasi. Membantu Palestina itu harus dengan pendekatan persuasif. Bagaimana kita memperlebar barisan orang yang membantu, bukan menambah musuh di tengah-tengah barisan. Dan ini luar biasa. Kita mendapati saudara-saudara kita mungkin beda agama, ketika mereka membantu, ada yang memberikan loyalitas. Kita apresiasi. Kita mendapatkan berbagai macam elemen, mereka memberikan loyalitas sesuai dengan apa yang mereka mampu. Kita apresiasi. Dan tugas kita itu mendoakan semoga apresiasi kita masing-masing diterima oleh Allah menjadi keberkahan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bukan memastikan diterima dan tidak diterima. Masalah niat itu miliknya Allah semata. Sehingga akhirnya narasi-narasi persuasif itu justru meneduhkan. Kalau kita dari tempat kejauhan saja, ternyata kita masih bertengkar. Masalah semangka ataupun bendera bertengkar. Masalah boikot dan tidak boikot bertengkar lagi. Ya nggak ada habisnya kalau kayak gitu. Dan justru malah memperlebar permasalahan. Yang justru akhirnya kita fokus kepada satu titik untuk saudara kita di Palestina. Justru yang terjadi adalah kita memperlebar musuh di antara kaum muslimin. Cobalah kita itu melihat itu dari perspektif keilmuan gitu. Jangan hanya dari satu pendapat, tetapi kita memaksakan pendapat itu untuk menihilkan pendapat lain. Nggak kayak gitu. Saya kemarin ada yang ngomong ke saya, Ustadz kalau boikot kan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Loh, konteks mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah itu apa? Saya tidak suka nih dengan satu produk, misalkan sandwich gitu, atau donat. Saya nggak suka di tempat itu, tapi saya makan sandwichnya dan donatnya di tempat lain. Nah, konteks mengharamkannya ada di mana? Ini masalah rasa. Dan ada orang yang ingin diwakili rasanya itu dengan dia tidak membeli gitu. Kalau mengharamkan tuh begini, saya haramkan diri saya menikah. Sunnah Nabi mengatakan kita menikah, tetap saya haramkan diri saya untuk menikah. Itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi marilah kita dakwahnya itu persuasif dalam kita itu menghadapi masalah Palestina. Ada yang turun hari ini alhamdulillah, ada yang tidak turun hari ini alhamdulillah. Yang terpenting sama mendoakan. Dan cara kita melihat saudara kita itu harus dengan kacamata yang bening, bukan dengan kacamata hitam. Kenapa semua itu tampak salah? Mungkin hati kita melihat orang lain dengan kacamata hitam. Akhirnya semuanya tampak salah dan yang benar itu hanya kita saja. Sudahlah, ayolah bangun dukungan kita dengan cara yang persuasif. Siapapun yang membantu Palestina, kita respon. Dan kita senang sekali bahwasanya hari ini, Masya Allah ya, kita dapatkan dukungan itu mengalir dari mana saja. Bapak Presiden, Bapak Jokowi juga memberikan dukungan. Ibu Marsudiri ini luar biasa sehingga podium yang membawa sebuah kekuatan diplomasi di kancah internasional, ya kita doakan. Kalau doa saja kamu masih susah, lalu doa itu kamu akhirnya dolimin orang. Lalu kamu hujat orang hanya karena tidak sesuai dengan pendapatmu. Nah, doa itu kan kekuatan yang sangat simpel dan sederhana, tidak butuh biaya. Mari kita bangun dukungan kita dengan persuasif kepada apa yang terjadi dan menimpa kepada saudara kita di Palestina. Afwan ya, Pak Dewo, saya sekalian ngomong tentang ini supaya clear gitu. Ya. Mari kita mulai kajian kita. Kenapa, Pak Dewa? Ya, karena hal ini kalau nggak kita sampaikan nanti berlarut-larut. Betul nggak, Pak Dewa ya? Masalah boikot berlarut-larut. Masalah tentang semangka dan bendera berlarut-larut. Ya, janganlah masalah-masalah wasilah itu dibentur-benturkan. Namanya juga wasilah.
Wasilah itu adalah perantara dan orang itu menuju wasilahnya beda-beda. Selama wasilah itu tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, ya tidak perlu kita benturkan. Tidak ada yang namanya sunnah itu membenturkan wasilah. Allah a'lam bishawab.